problem utama dari kepengurusan masjid itu ada 3. Yang pertama adalah otoritas. Yang kedua adalah trust. Yang ketiga adalah loyalitas. Kadang di sebuah pengurusan masjid itu tidak jelas siapa pemegang otoritasnya, sehingga akan melakukan kegiatan itu sering terjadi hambatan karena perbedaan persepsi di antara pengurus. Ini sudah kita lihat sejak saya dulu di remaja masjid. Maka ketika tahun 1999, Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian waktu itu Bapak Bashir Widyahati meninggal, saya sudah menjadi wakil ketua. Dalam rapat pengurus saya ditunjuk untuk menjadi ketua takmir. Saya melihat komposisi pengurus itu sebagian besar lebih senior dari saya. Waktu itu umur saya 35 tahun. Ya. Wah, pasti banyak masalah kalau saya akan melakukan banyak program karena dianggap masih senior kan gitu. Otoritas saya tidak kuat karena senioritasnya jauh ya. Maka problem otoritas itu saya atasi dengan cara saya menolak kalau ditunjuk oleh pengurus menjadi ketua umum. Saya bersedia sekiranya nanti saya dipilih oleh masyarakat. Maka saya usulkan adanya pemilu takmir masjid. Supaya saya pegang otoritas. Saya tidak hanya ditunjuk di antara para pengurus yang lebih senior, tapi saya ditunjuk oleh masyarakat. Ya orang biasanya kan nggak mau susah. Ya udah asal Anda aja yang melakukan. Oh ya insya Allah. Maka kemudian saya membentuk KPT, Komite Pemilihan Takmir. Saya manfaatkan yang pertama untuk memiliki database masjid. Maka KPT membuat pantarlih, panitia pendaftaran pemilih. Siapa yang akan memilih nanti? Ya seluruh warga Jogokarian yang sudah mukallaf, yang sudah wajib sholat. Ya sudah akil balik. Kira-kira umur berapa? Ya saya sepakati saja umur 13 tahun ke atas. Maka kemudian pantarlih ini kita siapkan formulir untuk mendata masyarakat. Dengan alasan kita akan mengadakan pemilihan ketua umum takmir Masjid Jogokarian. Kita tetapkan wilayah masjid waktu itu adalah Kampung Jogokarian yang meliputi 18 RT, 4 RW. Waktu itu 907 kepala keluarga. Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Ternyata setelah diadakan pendataan, jumlah muslimnya 2.642. Muslim yang sudah mukallaf itu 1.839 ini pemegang suara.
sekalipun sudah mukalaf tapi yang belum sholat masih 816 gitu. Jadi ini kita akhirnya punya database ya itu pertama dengan alasan ada pemilu kita adakan pantarleh, dengan itu kita melakukan pendataan karena database ini penting bagi saya untuk membuat program-program ke depan. Nah, maka kemudian kita selenggarakan pemilu takmir masjid. Dari 1839 yang berhak memilih, yang memanfaatkan itu 1339. Itu jumlah pemilihnya. Ya, artinya karena baru pertama kali ada pemilihan ketua takmir, partisipasinya tinggi sekali. 1839 yang memilih 1389. Dan waktu itu ada 5 orang calon. Caranya 25 warga boleh mengusulkan 1 nama calon. Jadi mengumpulkan KTP 25 orang, nanti mengusulkan siapa yang diusulkan jadi calon. Waktu itu ada 5 calon yang lolos verifikasi karena KPT mensyaratkan ketua umum yang dicalonkan jadi ketua umum harus bisa baca Quran. Ya, jangan sampai nanti ketika nggak ada imam, ketua umumnya nggak bisa ngimami. Itu alasannya sederhana sekali ya. Yang kedua, ya aktif sholat berjamaah. Yang ketiga, tidak aktif di partai politik atau mau mengundurkan diri. Sebab kalau masjid itu yang paling sensitif kalau sudah menjelang pemilu, ya imamnya pakai batik PKS gitu, yang P3 nggak khusyuk sholatnya. Jadi itu kita harus berpolitik tapi tidak berpartai politik secara aktif kalau sudah jadi ketua umum karena akan merangkul semua gitu. Alhamdulillah 5 calon ini kita berikan kesempatan 1 bulan bergantian selepas maghrib isya kita sediakan forum untuk menyampaikan gagasan-gagasan kalau terpilih nanti apa yang akan dilakukan. Gitu. Istilahnya kampanye. Ya. Nah, maka setelah pemilihan saya mendapat suara lebih dari 95%. Otomatis saya sudah menyelesaikan problem otoritas. Karena saya adalah mandataris rakyat. Jadi saya kalau akan melakukan kegiatan itu sudah punya otoritas. Mau saya ini dipilih oleh rakyat, bukan oleh sesama pengurus. Suara pengurus tidak bisa menolak suara rakyat kan gitu. Ya, itu problem yang pertama saya atasi dengan cara saya harus pegang otoritas. Sehingga apa yang saya lakukan itu adalah mewakili suara yang memilih saya yang mayoritas. Bukan suara saya pribadi. Tapi kalau saya hanya ditunjuk di antara pengurus, ya suaranya kan sama rapat pengurus ini, ya, gitu. Karena saya ingin melakukan program-program yang mungkin belum lazim di masjid itu, tentu akan banyak masalah kalau saya tidak punya otoritas. Nah itu problem pertama, otoritas kita atasi dengan cara kita mengambil otoritas melalui proses ya pemilihan. Kemudian yang kedua, tidak kuat otoritas saya ini untuk melaksanakan program, kalau program itu saya tetapkan sendiri. Maka sebelum saya membentuk
pengurus, saya mengadakan rapat kerja yang melibatkan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, tidak hanya pengurus. Pengurus belum dibentuk. Jadi semua perwakilan ya dari anak-anak, remaja, perempuan, ibu-ibu, ya warga itu kita undang rapat besar. Istilah saya rapat rakyat. Jadi sejak itu saya menggunakan diksi rakyat. Saya tidak mau menggunakan diksi umat di masjid itu. Karena saya mengutip sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi saya ini ra'in untuk rakyat gitu. Ya. Saya ini pemimpin untuk yang dipimpin. Saya ini bukan penggembala umat. Sisi lain secara historis, umat itu digunakan ketika kaum muslimin kalah di dalam perebutan kebijakan publik. Ya, jadi ketika penertiban organisasi dilakukan oleh Syarikat Islam, ketika anggota-anggota Syarikat Islam waktu itu ada yang ikut aktif di SDV, Indische ya, Sosial Demokratische Vereniging yang beraliran Marxis, komunis, maka SI tahun 1931 mengadakan penertiban organisasi. Yang mau ikut Syarikat Islam tidak boleh merangkap jadi anggota di SDV. Ya, yang mau SDV ya SDV saja. Maka kemudian dalam kongres yang disebut Antico National Indische Congress, Syarikat Islam terpecah sehingga ada SI merah dan SI putih. Kebetulan SI merah tokohnya sangat populer di tengah publik, yaitu Raden Mas Tirto Adisuryo, seorang anak bupati dari Blora. Tokoh SI putih ini tokoh-tokoh lurus-lurus, nggak populer. Ya. Nah, diksi rakyat ini sudah mengakar, padahal itu dari diksi keislaman mengakar di mata publik sehingga Syarikat Islam waktu itu anggotanya tahun 1926 saja sudah 850.000. Itu laporan Maring, nama lain dari Tan Malaka kepada Vladimir Ilyich Lenin di dalam Kongres Komunis Internasional di Moskow, ya, yang menyampaikan bahwa di Hindia Belanda ada organisasi kaum muslimin yang beranggota 850.000 orang. 30% diantaranya kader komunis aktif. Jadi dari 850.000 anggota Syarikat Islam itu yang 30.000 itu kader komunis aktif. Ya, ini saya berikan keterangannya. Kenapa diksi rakyat itu kita gunakannya. Jadi komunis itu punya strategi namanya MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Yang pertama adalah bekerja intensif di kalangan musuh. Jadi kader-kader yang di komunis itu melakukan infiltrasi, asosiasi, kontradiksi, kooptasi terhadap organisasi lawannya. Termasuk Syarikat Islam tadi melalui Indische Sosial Demokratische Vereniging yang dipimpin oleh Dr. Henki Snevlit, ya, yang waktu itu ya menggunakan kantor sekretariat Syarikat Islam di Semarang untuk melakukan aktivitas diskusi-diskusi politik. Akhirnya kader-kader SI ini terpapar paham komunis. Akhirnya tadi kepemimpinannya itu yang muda-muda progresif kayak Raden Mas Tirto Adisuryo, Semaun, Darsono, Alimin, Tan Malaka gitu ya, mereka menguasai forum-forum. Nah, diksi rakyat itu sudah mengakar di mata rakyat. Karena sebelum
Ada istilah rakyat tuh disebut kawula. Itu jadi kawula. Ya, nah Jawa itu kan dominan. Jadi istilah rakyat itu muncul di Indonesia atau waktu itu Hindia Belanda dari diksinya Syarikat Islam. Nah, ketika kemudian SI Merah di bawah pimpinan Raden Mas Tirta Suryo ini ya sangat populer dia dengan diksi rakyat, akhirnya SI waktu itu tokohnya belum begitu terkenal seperti Agus Salim, itu belum menonjol ya. Nah, maka dia menggunakan istilah umat gitu. Jadi umat itu baru digunakan setelah kalah dalam perebutan publik gitu. Sehingga umat itu sampai hari ini kesannya kecil. Pimpinan umat itu pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, Persis, Al-Wasliyah, ya gitu. Sehingga belum pernah pemimpin umat itu, memimpin rakyat Indonesia itu belum pernah sampai hari ini. Seakan-akan ya cukuplah di kandang umat itu aja gitu. Nah, maka saya ingin satu merubah diksi rakyat itu harus kita ambil kembali. Maka di Masjid Jogokarian kita istilahnya pasar rakyat, rapat rakyat, rakyat. Kita ambil lagi ini. Gitu. Jadi itu ini penjelasannya ya, maka kita gunakan istilahnya rapat rakyat. Nah, problem yang kedua adalah trust. Bagaimana ketika uang ini dipercayakan oleh publik, kita kelola. Maka ketua umum berusaha untuk tidak pernah terlibat dalam pembelanjaan. Ya, kalau saya ketua umum, masjid ganti keramik, saya belanja, ada orang bertanya saja sudah menurunkan kualitas kepercayaan. Semeter berapa ini Pak? Kalau saya bilang misalnya, wah ini 28.000. Oh, itu di sana lebih murah. Itu berarti kita dianggap sudah tidak dipercaya. Nah, kalau saya tidak ikut belanja kan, wah itu nggak tahu saya itu tanah bendaharanya. Nah gitu kan, kita tidak terlibat di dalam persoalan yang memungkinkan menimbulkan prasangka dan praduga. Jadi menjaga trust, kepercayaan. Kemudian laporan kita buat secara tertulis. Ya. Jadi laporan keuangan kita lemparkan di Buletin Idul Fitri itu sudah edisi ke-30 ya, berarti sudah 30 tahun. Bisa dilihat itu laporan keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Kalau kita jadi pengurus, kita itu harus ikut program yang paling ideal. Satu contoh, saya mulai tahun 2003 itu korban itu dibuat kelas. Ya yang masa orang yang naik Alphard sama naik Super Cup sama harga korbannya itu nggak masuk akal gitu. Maka kita ada korban reguler, korban super duper gitu. Nah super duper itu sapi yang bobotnya ya mendekati 1 ton gitu ya. Kalau yang super itu ya sekitar 700 kilo, kalau yang reguler itu ya sekitar 400 kilo gitu. Nah, maka kalau kita jadi pengurus harus tunjukkan loyalitas. Kita ikut program yang super duper. Jadi jangan pengurusnya ikut sapi yang kecil. Tunjukkan loyalitas dalam keikutsertaan di masjid itu. Nah, karena ini akan menjadi sorotan keteladanan dari warga sehingga nanti warga juga akan loyal, dia akan juga mengikuti yang terbaik dari program yang ada pilihannya itu pilihan yang paling baik. Ya. Dulu kita mulai dari 8 sapi, tahun kemarin sudah 68 sapi. Ya. Kemarin super dupernya berapa? Tahun ini ya. Jadi terus meningkat terus. Nah itu problem. Jadi otoritas, trust, loyalitas. Ya.
Nah, insya Allah itu harmonisasi kepengurusan itu berjalan karena landasan syar'i. Karena kita tidak mengikuti pendapat ketua. Ini bukan pendapat ketua, tapi ini adalah tuntunan Nabi. Ayo ikut kan. Jadi, ya. Tapi kalau itu hanya pikiran tanpa landasan, itu gampang sekali dipatahkan. Mbok gini aja, biar banyak yang bisa ikut. Kalau korban itu kita sapi yang kecil aja, kasih alternatif bukan yang super duper reguler, reguler dan agak reguler. Pilihannya sapi yang lebih kecil gitu. Jadi kan ini apa nggak akan kuat ketika kita mendapat sanggahan dari sesama pengurus maupun oleh publik. Jadi harus jelas sekali.